apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 91 pekerja migran ilegal hendak ke Malaysia digagalkan di Kabupaten Asahan. 8 terdakwa kerangkeng Bupati Langkat jalani sidang dakwaan. Harga pupuk naik, Gubernur Sumatera Utara meminta pupuk organik dihidupkan kembali. Kita ke informasi yang pertama. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai bersama Muspika Kecamatan Perbaungan kembali menertibkan bangunan tanpa izin di Jalan Haji Tengku Rizal Nurdin. Penertiban kali ini berjalan lancar tanpa ada perlawanan dari warga. Penertiban ini dilakukan untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai beserta Muspika Kecamatan Perbaungan telah menertibkan sebanyak hampir 20-an bangunan tanpa izin dan berdiri di atas parit di Jalan Haji Tengku Rizal Nurdin, Kecamatan Perbaungan. Kini petugas kembali melanjutkan penertiban sebanyak 40 bangunan liar yang berdiri di atas parit. Puluhan bangunan dirubuhkan menggunakan alat berat Kamis lalu. Sebelum penertiban dilakukan, pihak Kecamatan Perbaungan terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada seluruh pedagang dan pemilik bangunan untuk membongkar sendiri kios dan bangunan mereka. Diri di sepanjang jalan jalur hijau tadi, di atas paret. Di depan paret bahkan. Paretnya itu dari bibir jalan aspal itu ada sekitar 8-10 meter paret. Jadi bangunan itu berdiri di daerah milik jalan, bisa dikatakan. Ada berapa banyak, Bang, yang udah kita tertib? Kurang lebih kita tertibkan itu ada 40 unit juga bangunan yang tidak berizin. Baik kios yang permanen maupun yang semi permanen. Setelah penertiban bangunan liar akan dilakukan pelebaran jalan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mempermudah jalur lintas ke lokasi wisata yang tak jarang mengalami kemacetan jika hari libur tiba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyeludupan 91 pekerja migran ilegal dari Kabupaten Asahan menuju Malaysia. Nahkoda dan 3 anak buah kapal ditetapkan sebagai tersangka. Kapal patroli Polair Polda Sumatera Utara menyetop kapal tongkang pengangkut 91 pekerja migran ilegal di perairan Sesilau Asahan Selasa lalu. Penindakan terhadap 91 orang calon pekerja migran ini dilakukan setelah polisi menerima informasi akan adanya upaya pemberangkatan pekerja migran ilegal melalui perairan Asahan Tanjung Balai. Pekerja migran ilegal ini membayar uang mulai 3 hingga 5 juta rupiah ke agen perukut calon pekerja migran ilegal di daerah mereka. Terus bayar berapa? 5 juta. Di sana kerja apa di Malaysia? Hah? Bangunan. Terus udah berapa lama di sini? 1 minggu. Di penampungan berapa lama? 1 minggu. Pekerja migran ilegal tergiur mencari kerja di Malaysia meski bekerja non-formal dengan gaji rata-rata di atas 4 juta rupiah per bulan. Untuk kasusnya, tadi kami sudah sampaikan oleh Kasbi Penmas, 95 orang yang kami tangkap di kapal, 91 PMI ilegal dari beberapa daerah. Kapal mengangkut pekerja migran ilegal terdiri dari 73 laki-laki dan 18 perempuan berasal dari 8 provinsi yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Sedianya mereka akan menempuh perjalanan selama 12 jam melalui dermaga tikus di pesisir timur Sumatera Utara dan akan tiba di sebuah desa Pantai Selangor. Namanya siapa? Pak Udin. Ya, Pak Udin. Pak Udin, Pak Mawan.
Berapa ongkos ataupun jasa yang Bapak terima? Satu grade 14 juta bagi sama nakoda sama ADK. Modusnya adalah di sini ada beberapa agen ya merekrut daripada PMI ilegal ini, yang mana ilegal ini adalah tidak berdasarkan persyaratan atau prosedur yang berlaku. Polisi menetapkan nakoda dan 3 anak buah kapal sebagai tersangka. Keempat tersangka dijerat pasal 81 subsidiar pasal 83 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran junto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Pencurian telepon genggam milik penjaga warung makanan terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Modusnya pelaku berpura-pura memesan es teh manis saat korban lengah, pelaku dengan cepat mengambil telepon genggam. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pelaku mencuri telepon genggam milik pekerja warung makan saat kondisi sepi di Dusun 8 Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Selasa lalu. Sebelum mengambil telepon genggam, pelaku terlebih dahulu mondar-mandir di depan warung. Kemudian pelaku singgah di warung dan memesan es teh manis. Ketika korban membuatkan pesanan, pelaku kemudian beranjak ke meja kasir dan mengambil telepon genggam milik korban yang terletak di dalam laci. Korban belum melaporkan pencurian ini kepada pihak kepolisian. Manis dingin, disitulah posisinya berdiri dianya pakai helm, terus agak ompong, itulah di sini. Saya di sini ngecas, dia ngambil es ke sana, itulah saya tengok, loh keretanya nggak ada. Di situ udah perasa nggak enak juga, kok kemana? Oh mungkin dia pergi karena tadi dibilangnya nunggu kawan gitu. Setelah pelakunya tadi pergi, barulah ibu apa diperiksa, loh kok nggak ada HP-nya di tas ini, di sini ada uang juga. Kita beralih ke informasi lainnya. Ayah tiri ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan usai menjadikan anak tirinya sebagai budak seks selama hampir 3 tahun. Kasus ini terungkap usai korban yang masih berusia 16 tahun menceritakan penderitaannya kepada sang nenek. Seorang ayah tiri berinisial JS harus mendekam di balik jeruji besi usai ditangkap petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan. Pelaku ditangkap usai menyetubuhi anak tirinya yang masih berusia 16 tahun sebanyak 10 kali dari mulai tahun 2019 hingga April 2022. Perbuatan bejat tersangka dilakukan di rumahnya setiap kali ibu korban tidak berada di rumah. Kasus ini terungkap usai korban tidak lagi mau pulang ke rumah dan memilih menginap di rumah neneknya. Kepada neneknya, korban menceritakan penderitaannya selama hampir 3 tahun yang kemudian didengar oleh sang ibu dan melaporkannya ke unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 26 Juni 2022 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas unit PPA Polrestabes Medan kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka JS di rumahnya di Kabupaten Deli Serdang Selasa lalu. Kalau pengakuan dari tersangka sebanyak 10 kali yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai dengan terakhir sekali pada bulan April 2022. Ada nggak ancaman nggak? Kalau ancaman menurut korban dan juga tersangka tidak ada, tetapi kita yakin karena si anak ini adalah anak tiri dari tersangka, pasti secara psikis merasa tertekan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal persetubuhan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sidang tindak pidana kekerasan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin digelar di Pengadilan Negeri Stabat dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap 8 orang terdakwa. Sidang dugaan tindak pidana kekerasan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin digelar di Pengadilan Negeri Stabat Rabu lalu. Agenda sidang yakni pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 3 berkas perkara yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Halidah Rahardini. Sidang yang digelar secara daring dengan agenda membacakan dakwaan terhadap 8 orang diantaranya berinisial DP yang merupakan anak kandung dari Bupati Langkat nonaktif.
dan beberapa orang terdakwa lainnya diantaranya HS, SP, JS, RG, TS, HG, dan IS. Terhadap anak Bupati Langkat nonaktif, DP, dan rekannya HS, pihak Kejaksaan Negeri mengenakan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Saryanto Ginting. Korban Saryanto Ginting, warga Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat diduga tewas dianiaya saat menjadi penghuni kerangkeng yang berada di belakang rumah Bupati Langkat nonaktif di Kecamatan Kuala. Sementara terdakwa SP, JS, RG, dan TS dipersangkakan dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 junto pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Usai persidangan, kuasa hukum dari para tersangka mengatakan ada beberapa poin yang menyebabkan pihaknya tidak membacakan eksepsi. Syarat-syarat soal eksepsi kewenangan mengadili dalam bacaan kami, dalam pelajaran kami terhadap berkas, sehingga atas dasar itulah kami tidak mengajukan eksepsi. Sehingga kami langsung meminta ke pokok perkara, menghadirkan saksi di persidangan. Kenapa? Sidang lanjutan kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin akan digelar kembali Rabu minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat.